Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua boleh siap untuk kita menyembah dan memuji Tuhan pada doa malam pada malam hari ini. Begitu juga untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah streaming doa malam pada malam hari ini. Saya percaya saudara di rumah, di tempat di mana saudara berada, kita semua sungguh menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan rasakan hadirat dan berkat-berkat Tuhan mengalir bagi saya dan saudara. Kita akan mulai ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kasih, karunia dan anugerah yang melimpah dalam hidup kami. Kami boleh merasakan penjagaan Tuhan di setiap hari, di setiap menit, di setiap detik, setiap langkah-langkah kami Tuhan. Ada banyak Tuhan kejadian-kejadian di luar sana yang membuat kami takut Tuhan. Yang membuat iman kami gentar Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mendekat dan melekat kepada Tuhan. Maka setiap kuasa-Mu yang dahsyat itu bekerja atas hidup kami. Sehingga kami boleh merasakan ada tangan yang kuat. Ada perlindungan yang dahsyat. Yang memberi perlindungan bagi kami semua Tuhan. Terutama untuk kami jemaat GPL Usai. Kami boleh merasakan ada pertolongan. Ada perlindungan dan kuasa yang dahsyat. Yang terjadi dalam hidup kami dari hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh berada dalam kesulitan yang besar di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami boleh kuat bukan karena kekuatan kami. Kami boleh gagah bukan karena gagah kami. Tapi semuanya karena kasih, karunia, anugerah, kasih setiamu Tuhan. Yang menjadi penopang dan perlindungan kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami katakan Kau sungguh baik Tuhan. Kiara nama-nama kata kara nama-nama yasi. Kiara nama-nama kaya nama-nama kata kara nama-nama yasi. Kiara nama-nama kara nama-nama yasi karaya nama. Kiara nama kata kara nama-nama yasi. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Biarlah setiap jiwa kami menyembah dan memuji Engkau dengan sungguh. Malam hari ini kami mengambil kesempatan yang baik. Kami tidak akan sia-siakan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik setiap kami yang ada di rumah Tuhan, kami boleh merasakan ada kuasa yang tak terbatas sedang bekerja di tengah-tengah ibadah doa malam kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
dalam malam hari ini kami menaikkan syukur kami Tuhan. Buat hari Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat dari awal sama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Kami berterima kasih. ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku Amin. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu. besar setiamu, Besar setiamu. besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu. Kau Yesus yang dahsyat, kami menyembah-Mu. Langkah
Kami boleh punya kesempatan dan waktu untuk menyembah, untuk datang dan menikmati hadirat-Mu secara pribadi. Kinara Malaya Sandi, Inna Namo, Inna Daya Sandi, Kurala Maya Sandi, Inna Namo, Iaralaya Sandi, Inna Namo, Kinara Maya Sandi, Kinara Namo, Iarala Maya Sandi, Iarala Maya Sandi, Inara Namo, Inarala Maya Sandi, Inaralaya Namo. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tiara lama-lama ya Sandi, Kinara Namo, Kinara lama ya Sandi, Kuriana Namo. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Saya percaya dalam pertemuan doa malam pada saat ini, semua kita ada dalam keadaan sehat, baik, dan doa saya semua akan tetap semangat. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita merasa putus asa, merasa tidak berdaya, tidak berguna. Kita semua adalah umat pilihan Allah, dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Allah kemarin minggu, khotbah yang disampaikan mengingatkan kita sekalian bahwa ada satu penolong yang diutus oleh Bapa Surgawi. Dia bukan ditetapkan di luar, tetapi dia ditempatkan di dalam kita. Kenapa? Supaya dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini baru kita sadari ketika kita menghadapi situasi sekarang, mana semua orang dalam kondisi mengerikan karena takut terpapar virus corona. Kenapa? Karena kalau orang sudah terpapar virus corona, masuk di dalam ruang ICU, tidak ada seorang pun yang bisa mengunjunginya. Jangankan ruang ICU, diisolasi mandiri, tidak boleh dijenguk. Saudaraku, jadi sendiri seorang diri saja. Dan Anda menyadari bahwa sebenarnya kita tidak sendiri, karena ada penolong yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Dia diam di dalam kita. Puji Tuhan, haleluya. Kita harus bersyukur karena ada penolong yang diberikan oleh Bapa, dan penolong itu tinggal di dalam kita, yaitu Roh kebenaran, di mana dunia tidak mengenal Dia, tetapi kita mengenal Dia, bahkan Dia tinggal di dalam kita. Dan Roh itu lebih besar dari apa yang ada dalam dunia. Oleh sebab itu tidak perlu kita gentar apabila Anda mengalami keadaan seperti yang kami keluarga alami, terjangkit virus corona. Anda tidak boleh putus asa. Apabila Anda, saudara, mengalami kondisi ini, lalu Anda harus masuk di dalam isolasi mandiri, Anda tidak perlu kecewa, Anda tidak perlu kecil hati, sebab sebenarnya Anda tidak sendiri, sebab Roh Allah ada di dalam saudara. Roh Allah ada dalam kita.
kita tidak sendiri. Saudaraku, keluarga bisa terpisah dari kita. Tidak ada teman-teman yang bisa melihat kita. Tidak ada siapapun yang bisa mengunjungi kita. Dan kita merasa sendiri. Tapi sekali lagi saya katakan, kita tidak sendiri. Karena penolong yang diberikan oleh Bapa dari sorga itu diam di dalam hidup kita. Dia selalu bersama kita. Saudara tinggal berbahasa roh. Saudara tinggal berkarunia lidah. Dan engkau akan mengalami satu kekuatan yang baru. Yaitu kekuatan dari Roh Kudus. Terpujilah Bapa yang kekal, yang senantiasa peduli akan kita sebagai anak-anaknya. Nah, pada malam hari ini, tema yang kita angkat adalah berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita tidak banyak lagi berbicara tentang penuh Roh Kudus. Mengapa? Karena sudah banyak, bahkan rata-rata gereja sudah mendengar tentang terima Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus. Tetapi yang kita bicarakan sekarang adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 25 berkata, saya bacakan demikian firman Allah. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini ketegasan dari firman. Kita tidak hanya sekedar penuh Roh Kudus berbahasa roh, tetapi hidup kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Firman Allah menegaskan kepada kita, kalau kita hidup dalam roh, kita juga harus berjalan dalam pimpinan roh. Orang yang hidup dalam roh, tetapi tidak mau berjalan dalam pimpinan roh, orang itu hanya mendukakan Allah. Orang itu hanya mendukakan Roh Kudus. Sebab dia hidup dalam roh, tetapi dia tidak dipimpin roh. Yang menguasai hidupnya adalah keinginannya sendiri. Ini yang mendukakan Roh Kudus. Mari kita sadari penuh akan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saatnya lah kita perhatikan bagaimana kita hidup. Apa yang harus kita lakukan? Firman Allah berkata, berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa menyadari atau bagaimana kita bisa mengetahui seseorang sudahkah berjalan dalam pimpinan roh, ataukah dia masih berjalan menurut keinginan daging? Dari mana kita mengerti ini? Dari buahnya. Sama seperti kita mengenal pohon dari buahnya, demikian juga kita mengenal adakah orang ini hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, ataukah dia hidup dalam roh tetapi terus mengikuti keinginan daging. Dari mana kita bisa mengerti ini? Yaitu dari buahnya. Firman Allah berkata dari buahnya. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, sama seperti pohon dari buahnya kita mengenal pohon itu. Demikianlah dari buah kehidupan seseorang kita bisa mengenal siapa sebenarnya orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau kita ingin mengenal apakah saya sudah berjalan dalam pimpinan roh atau belum, maka kita lihat Galatia pasal 5. Firman Allah berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah buahnya. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang? Sudahkah orang ini berjalan dalam pimpinan roh atau belum? Sudahkah orang ini berjalan dalam pimpinan roh atau tetap dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingnya? Pertama kita akan melihat kasih. Adakah dalam pribadi orang ini ada kasih? Berikutnya sukacita. Orang yang hidup di dalam roh dan berjalan dalam pimpinan roh, hidupnya diwarnai oleh kasih. Hidupnya diwarnai dengan sukacita. Hidupnya diwarnai dengan damai sejahtera. Hidupnya diwarnai dengan kesabaran. Hidupnya diwarnai dengan kemurahan. Hidupnya diwarnai dengan kebaikan. Hidupnya diwarnai dengan kesetiaan. Hidupnya diwarnai dengan kelemah lembutan. Hidupnya diwarnai dengan penguasaan diri. 9 buah roh ini akan mewarnai kehidupan orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita berjalan dalam pimpinan roh? Ataukah selama ini kita terus dibawa oleh keinginan-keinginan daging kita? Kita terus dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Dan kita terus memenuhi keinginan daging. Ingatlah, kita percaya bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Bapak Ibu, jangan sampai ada penyesalan. Karena penyesalan kemudian tidak ada artinya. Karena itu mari kita introspeksi diri kita pada saat ini. Sementara orang yang hidupnya tidak dalam pimpinan roh, hanya mengikuti keinginan-keinginan dagingnya, itu Galatia pasal 5 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, apa yang mewarnai hidup kita? Apakah buah roh atau keinginan daging? Itu bisa kita lihat sekarang ini. Saya hanya mengingatkan kita semua, jangan kita tertipu oleh seperti Hawa. Hawa tertipu oleh karena dia mengikuti keinginan daging. Ketika dia melihat buah yang dilarang oleh Allah itu, justru bangkit keinginan dalam hatinya untuk memakan buah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini sudah kita hidup sudah pada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya merasakan ketika Ibu Gembala dan Yoel, hamba Tuhan Yoel, masuk rumah sakit. Saya pikir semua yang ada, yang saya punyai, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Apa artinya? Baru saya menyadari,
seorang kaya raya yang meninggal dunia karena COVID. Tulisan dari anak perempuannya berkata, kami ini kaya raya, tetapi papa saya meninggal hanya karena tidak bisa menghirup udara. Menyedihkan. Apa artinya kekayaan yang begitu besar kalau orang tua saya meninggal? Seorang anak gadis yang masih sangat membutuhkan ayahnya di sampingnya. Ayah yang kaya raya, tetapi dia meninggal dunia hanya karena tidak bisa menghirup udara. Sepele sekali. Harta yang begitu banyak ternyata tidak bisa bela dia. Tidak bisa menyelamatkan dia. Bapak ibu saudara sekalian. Dan hari-hari ini kita melihat. Kalau ada orang sudah masuk di ruang ICU. Oleh karena COVID. Atau kalau sudah masuk kita isolasi mandiri. Oleh karena COVID, tidak boleh dijenguk. Pelangak-pelongo hanya kita sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Saudara, hendaknya kita sadari bahwa pada akhirnya kita hanya berhadapan dengan Allah. Pada akhirnya kita harus menghadap Allah. Firman Allah berkata, semua kita akan menghadap Allah dan memberi pertanggungjawaban atas hidup selama kita ada di bumi ini. Apa yang kita perbuat, baik atau jahat, semua akan ada, harus dipertanggungjawabkan. Terkadang kita berpikir, selagi masih hidup, kita punya harta, kita ingin memuaskan hawa nafsu daging. Tetapi Anda tidak mengerti bahwa semua itu akan menggiring kita ke pengadilan. Semua harus kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya menghimbau kita semua sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Allah, terlebih khusus sebagai jemaat gereja penyebaran Injil Elusai. Saya himbaukan, mari kita sadar, tinggalkan semua kejahatan dan dosa. Saudaraku yang Tuhan kasih, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan daging. Karena tidak ada satupun yang bisa luput di kursi pengadilan Allah. Semua kita akan menghadap kursi pengadilan. Oleh karena itulah, mari saya himbau agar kita semua mau dipimpin oleh Roh. Agar kita terhindar dari kursi pengadilan. Mengapa? Karena firman Allah berkata, di dalam Yohanes 16 ayat 13 saya bacakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Kalau kita menyerahkan diri kita dalam pimpinan Roh Kudus, kemana kita dipimpin Roh Kudus? Firman Allah berkata Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita berbicara tentang seluruh kebenaran, artinya bahwa hanya Roh Kudus yang bisa memimpin kita kepada kesempurnaan. Seluruh kebenaran itulah kesempurnaan. Dan firman Allah berkata, hendaklah kamu sempurna karena Bapa di surga sempurna adanya. Matius pasal 5 ayat 48.
Inilah target hidup seorang anak Allah. Karena Bapa itu sempurna, maka anak-anaknya juga harus hidupnya sempurna. Mampukah kita hidup sempurna dengan kekuatan manusiawi kita? Tidak akan, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapa berikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Firman Allah berkata apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita hanya bisa dipimpin kalau kita mau menyerahkan diri dipimpin. Tinggal kita memilih mau dipimpin atau kita berontak dari pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kepada segala kebenaran. Tapi kalau kita masih ingin melakukan keinginan-keinginan daging, ingin menikmati hawa nafsu tubuh, artinya itu sebuah pemberontakan dalam kepemimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di doa malam ini saya himbau kita semua, mari kita kembali kepada firman. Mari kita kembali kepada kebenaran. Karena Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Dan Bapa itu adalah sempurna. Bapa itu adalah kudus. Itu sebabnya 1 Petrus berkata pasal 1 ayat 15, 16, 17. Hendaklah kamu sempurna. Hendaklah kamu kudus. Karena aku kudus. Matius pasal 5 ayat 48 berkata hendaklah kamu sempurna. Karena Bapa itu sempurna. Tidak ada hal yang lain. Kita harus berjalan di dalam kesempurnaan. Menuju kesempurnaan. Kita harus berjalan menuju kesempurnaan. Dan Roh Kudus itulah sebagai penolong yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Roh Kudus itulah yang akan membawa kita hidup kudus sama seperti Bapa Surgawi kudus adanya. Oleh karena itu baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mari kita perhatikan dengan benar firman Allah ini. Suatu waktu Roh Kudus akan diangkat oleh Bapa ke surga. Dan apa yang akan terjadi dalam dunia ini? Saya baca Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Firman Allah berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita lihat. Saudara Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, penghibur yaitu Roh Kudus, diutus oleh Bapa ketika Yesus dibawa naik kembali ke sorga. Maka gereja atau saudara dan saya sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah tidak ditinggalkan sendiri. Maka Roh Kudus diutus, penghibur itu diutus untuk menyertai kita selama-lamanya. Maka dialah yang akan menginsafkan dunia akan dosa. Orang sadar akan dosanya. Orang sadar bahwa ini gak boleh, itu boleh. Orang bersadar bahwa ini dosa, itu tidak. Orang bisa membedakan mana dosa, mana bukan dosa. Lalu akan kebenaran. Orang tahu persis ini benar dan itu tidak benar. Dan akan penghakiman. Tetapi kalau Roh Kudus diangkat dari dunia ini, maka dunia akan tidak sadar lagi akan dosa. Perbuatan jahat,
perbuatan dosa akan meningkat luar biasa. Seperti pada zaman Nabi Nuh, semua orang menghalalkan kejahatan. Semua orang menghalalkan dosa. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, mereka mengawinkan. Kejahatan begitu luar biasa. Sehingga membuat Tuhan mengambil keputusan untuk menghapuskan semua manusia yang hidup di bumi ini dengan air bah. Bapak ibu saudara yang Tuhan kasih, akhir zaman ketika Roh Kudus diangkat, manusia tidak lagi sadar akan dosa. Manusia tidak lagi insaf akan kebenaran. Kebenaran tidak ada nilainya lagi. Semua orang melanggar peraturan. Saudaraku, kehidupan begitu brutal. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat dia penguasa. Penghakiman bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Tidak ada lagi orang yang memperdulikan. Bapak ibu saudara sekalian. Dan pada saat itulah antikris muncul. Dialah pribadi yang kuat. Dia yang bisa membawa perdamaian seluruh dunia. Tapi itu hanya sementara. Jangan tertipu. Oleh karena itulah, saya menghimbau kita semua. Selagi Roh Kudus masih ada pada kita, mari kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran, menuju kepada kesempurnaan. Dan kita bisa hidup dalam kekudusan. Karena Allah Bapa kita kudus, Dia adalah Allah yang sempurna. Sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, maka kita harus hidup dalam kesempurnaan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Tidak bisa keluar dari itu. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Biarlah waktu ini kita pergunakan sebaik mungkin. Ingat kita hidup pada hari terakhir. Saya kembali tentang peringatan untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, virus corona ini menyadarkan semua orang bahwa ternyata semua orang butuh Tuhan. Karena pada akhirnya, kalau sudah ada ruang isolasi, Anda tidak ada siapa-siapa yang bisa lihat. Keluarga tidak boleh datang. Sahabat tidak boleh datang. Siapapun tidak boleh datang. Anda hanya sendiri. Dalam kesendirian itulah, Anda harus tahu bahwa Roh Kudus ada bersama. Bahwa engkau tidak sendiri. Ada Roh Allah bersama kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mari serahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pada akhirnya hanya Roh Kudus yang ada bersama dengan kita. Kehadiran Roh Kudus itu sama dengan Bapa dan Anak. Bapa dan Yesus. Betapa kita boleh bersyukur bahwa 2000 tahun yang lalu kurang lebih Bapa telah mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal berdiam di dalam kita, menuntun langkah-langkah hidup kita, sehingga kita tidak sendiri. Dalam kondisi apapun, Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Yesus berkata, "Aku beserta kamu sampai kesudahan alam." Puji Tuhan, haleluya. Karena Allah selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan di sini renungan firman Allah dalam doa malam. Harapan saya, mari kita hayati kebenaran ini. Kita hidupi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab apalah artinya firman Allah yang disampaikan?
Kalau kita tidak hidupi, apabila firman itu kita hidupi, maka kita akan melihat dampak positif yang akan kita jalani dalam kehidupan ini. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan syukur kepadamu, karena kalau kami ada sampai hari ini dalam kondisi baik, semata-mata itu hanya karena anugerah. Oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bukan karena kami hebat menjaga diri, bukan karena kami hebat menghindarkan diri dari bahaya virus yang mengancam. Tetapi kalau kami ada itu karena kemurahan-Mu, itu karena kebaikan Allah. Kalau kami bisa luput dari ancaman-ancaman kematian karena virus corona ini, kami tahu itu karena campur tangan Tuhan menyelamatkan kami. Oh, terima kasih Bapa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan, tapi kami hanya bisa bersyukur atas semua kebaikan-Mu Bapa. Tuntunlah kami Roh Kudus di jalan yang benar. Kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Presiden, Wakil Presiden. Demikian para kabinet ya Tuhan. Dari pusat sampai daerah, pemerintah bangsa kami. Kami serahkan di dalam perlindungan Tuhan. Demikian kami berdoa untuk TNI dan Polri. Agar mereka tetap sehat. Agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Demikian Tuhan, tim medis, tidak putus-putusnya kami mendoakan dan menyerahkan kepadamu, dokter, para suster, para relawan kesehatan, agar mereka tetap terjamin dalam keselamatannya, untuk mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, menolong semua korban. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Terakhir hamba berdoa untuk seluruh jemaat gereja penyebar Injil Elusai. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jaga dan lindungilah mereka. Luputkan dari bahaya maut virus corona ini. Karena kami tidak berdaya ya Tuhan. Hanya mata kami tertuju kepadamu. Harapan kami hanyalah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu menuntun langkah-langkah hidup kami. Ampuni segala kelalaian kami, ampuni segala kekurangan kami yang mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, sekarang ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Pimpinlah kami di jalan yang benar. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat Allah turun atas umat-Mu. Berkat Allah menyertai setiap anak-anak Allah dalam segala usaha mata pencarian pekerjaan mereka, dalam keluarga rumah tangga. Biarlah semua diberkati Tuhan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita akan bertemu lagi dalam ibadah minggu pada hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.